Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurazara Maharani dengan NIM 206021 dari kelas A Praktikum Farmasi Fisik. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang ingin digunakan. 3 wadah, saya menggunakan gelas, air, minyak, sabun cuci piring, bedak, spidol, sedotan, dan juga paperclip. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam wadah, lalu masukkan paperclipnya posisi tegak. Tenggelam. Lalu selanjutnya paperclip dalam keadaan posisi mendatar dan tenggelam. Hal ini karena pada posisi mendatar, luas permukaan pada paperclip mengalami gesekan terhadap air. Jika pada posisi tegak, paperclip pada bagian luas permukaan lebih sedikit mengalami gesekan pada air, sehingga paperclip pada posisi tegak lebih cepat tenggelam. Selanjutnya, masukkan air ke dalam wadah dan masukkan juga bedak ke dalam wadah yang berisikan air dan aduk perlahan. Saat bedak dituangkan pada air dalam gelas, bedak mengapung tidak tenggelam. Namun, setelah diaduk, bedak tetap larut pada air sehingga bisa disebut air adalah zat pelarut dan bedak zat terlarut. Percobaan kedua, masukkan sabun cuci piring ke dalam wadah yang berisikan air. Lalu, ambil paperclip dan masukkan ke dalam campuran tersebut. Dan ternyata tenggelam. Hal ini karena adanya sabun memengaruhi viskositas pada air sehingga paperclip yang dijatuhkan ke dalam air tersebut tetap akan tenggelam. Selanjutnya, masukkan sabun ke dalam wadah yang berisikan air, lalu aduk perlahan, jangan sampai berbusa. Lalu masukkan bedak. Nah, kenapa saat bedak dituangkan tetap tercampur? Karena sabun suatu senyawa yang memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan dan memengaruhi viskositas pada air yang membuat dimana air itu bisa menjadi lebih encer, sehingga saat hendak dimasukkan lalu diaduk, bedak tetap akan tercampur dengan air dan sabun. Percobaan ketiga, masukkan air ke dalam wadah, lalu masukkan minyak dan lihat apa yang terjadi. Tidak tercampur. Kenapa? Karena air dan minyak yaitu dua fase cairan yang tidak dapat bercampur, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gaya yang disebut sebagai tegangan antar muka. Masukkan sabun ke dalam campuran air dan minyak, lalu aduk dan lihat apa yang terjadi. Fungsi sabun dalam campuran air dan minyak adalah sebagai emulsifier. Emulsifier apabila lebih terikat pada air atau lebih larut dalam air, maka dapat lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air. Percobaan 4. Siapkan 3 campuran, air dan bedak, air dan minyak, air dan sabun, juga spidol dan sedotan. Yang pertama, air dan sabun. Kita ukur menggunakan sedotan, lalu ditandain
Selanjutnya, yang kedua, air dan minyak. Masukkan sedotannya ke dalam campuran tersebut dan ukur. Waktu pengukuran ini, air dan minyak berbeda. Minyaknya lebih tinggi dan airnya agak rendah di bawah dari minyaknya. Yang susah untuk Soalnya air sama minyaknya beda. soalnya air dan minyaknya beda ukurannya. Nah, yang ketiga, air dan bedak. Masukkan sedotan ke dalam campuran tersebut, lalu ukur tingginya, tandain di sedotannya. Selanjutnya, perbandingan antara air sabun dan air saja. Ini air sabun diukur, ditandain di sedotan, lalu yang kedua air saja diukur, dan ditandain di sedotannya. Sabun memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan. Kemampuan ini berpengaruh besar untuk menurunkan nilai viskositas sehingga menjadi lebih encer. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.